Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati. Tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi. Tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Mari pagi hari ini persiapkan hati kita. Kita mau berkatakan bahwa kita punya Allah yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita punya Allah yang baik. Menyediakan apa yang kami perlu. Kau selalu menolong hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku
Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur sebab kami tahu Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang selalu menolong hidup kami. Hari demi hari kami boleh melihat mujizat demi mujizat Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami lewat pujian dan penyembahan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk bersuka bagi nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan karena kebaikan-Mu. memuji Tuhan. Amen. Yang semangat memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan dong. Mari kita lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu sangat baik.
kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang memelihara. Sekali lagi nyatakan syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Bersama katakan selamanya. Haleluya. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. We put our trust in You. Dan kami percaya Kau yang memberikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena
lagi dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya, amin, di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, seringkali rencana kami bukan rencana-Mu. Dan dalam setiap kejadian dalam hidup kami, Kau sedang mendidik kami bahwa apa yang kami rencanakan harus selaras dengan rencana-Mu. Agar jalan-jalan yang kami tempuh selaras dengan jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan. Yang kami mengerti bahwa ketika kami mengikuti rencana dan jalan Tuhan, selalu tepat waktu dan indah pada akhirnya. Urapi kami mau dengar isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Didik dan ajar kami memahami lebih dalam lagi isi hati Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini kami bawa satu kepastian. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan kita semua mengerti bahwa Yosua adalah pemimpin yang diangkat menggantikan Musa. Dia yang membawa bangsa ini untuk memasuki tanah perjanjian, saudara-saudara. Dan kita akan belajar apa saja yang akan menjadi berkat buat kita dari cara Yosua membawa orang-orang Israel meraih janji Tuhan. Jangan lupa tanah perjanjian adalah promised land yang sudah dijanjikan, saudara. Nah, ini ibaratnya nanti sama dengan kita. Bahwa seringkali kita juga hidup di dalam janji-janji Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan bagaimana kita dapat pergi meraihnya. Iya. Oke, kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Yosua pasal 3, kita akan baca bergantian saudara-saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita belajar sekali lagi saudara, perikop ini menceritakan bagaimana orang-orang Israel dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Dan akhirnya mereka tiba di promised land. Kita akan baca bergantian. Perikopnya berjudul menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan.
Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Terputus. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Saudara, saya pernah khotbah dan mengajar tentang ini kepada saudara, tapi kita akan melihat dalam perspektif kita hari ini peristiwa tersebut. Bangsa Israel dari Mesir, mereka sudah diberikan janji Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya selama 40 tahun mereka berada di padang gurun itu, mereka day by day hidup di dalam janji Tuhan. Apa janji itu kepada mereka? Mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dibawa beribadah kepada Elohim di padang gurun, tapi itu bukan endingnya, bukan di Gunung Sinai. Endingnya adalah mereka akan memasuki tanah leluhur mereka. Ingat dulu tanah Kanaan itu didiami oleh Yakub. Anak-anaknya ketika terjadi kelaparan dan Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir, mereka hijrah. Lalu mereka beranak pinak menjadi sebuah bangsa yang besar, 12 suku itu berkembang. Dan akhirnya mereka diperbudak oleh Firaun. Dan Tuhan Elohim mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan itu untuk membawa mereka kembali masuk ke tanah leluhur mereka. Makanya tanah leluhur itu disebut dengan the promised land. 40 tahun mereka menghidupi janji Tuhan. Berapa lama? 40 tahun. Bahkan generasi yang menerima janji itu di Mesir sudah mati di padang gurun. Jadi janji itu diteruskan kepada generasi. Perhatikan saudara. Ketika generasi di atas kita belum bisa menerima janji Tuhan, maka dia wajib meneruskan janji itu kepada generasi di bawahnya. Nah, kenapa wajib? Karena mereka percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Haleluya saudara. 40 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat untuk menghidupi janji Tuhan. Kita kalau mendengar janji Tuhan di awal tahun, udah sampai bulan 12 belum terima janji Tuhan, biasanya kita mengabaikan dan melupakannya. Tapi bangsa Israel menghidupi janji itu selama 40 tahun. Bahkan penerima janji pertama sudah tidak hidup. Kecuali Yosua dan Kaleb. Itu diteruskan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka memelihara janji itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika bangsa Israel sudah hampir tiba di tempat yang Tuhan janjikan. Yang 40 tahun dihidupi, sudah di depan mata, ternyata mereka harus berhenti. Kadang saya bertanya, Tuhan kok gak berhentinya di padang gurun aja? Sehingga begitu sampai di tanah perjanjian langsung masuk. Kenapa gak langsung masuk? Kenapa harus berhenti segala? Saya senang sekali dengan gambar AI ini saudara. Coba lihat bagaimana mereka harus berkemah dan harus sebelah kiri itu adalah tanah perjanjian. Sudah di depan mata. Pernahkah saudara berada di dalam sebuah situasi yang sama? Berkat yang dijanjikan Tuhan kepadamu ada di depan mata. Tinggal satu langkah untuk meraih. Tiba-tiba terjadi sesuatu dan Anda harus berhenti. Coba bandingkan dirimu dengan bangsa Israel yang 40 tahun menghidupi janji itu. Bahkan meneruskannya kepada generasi di bawahnya. Dan ketika itu terjadi, tinggal selangkah, sudah di depan mata, mereka harus berhenti. Kita akan belajar hari ini. Apa yang membuat mereka akhirnya bisa menyeberangi sungai itu. Kita akan belajar. Karena kurang lebih situasi kita dan situasi mereka adalah sama. Pengalaman mereka adalah gambaran buat kita hari ini.
mereka berhenti di tepi sungai Yordan dan melihat janji itu di depan mata. Seringkali hal yang sama juga mewakili situasi dan kondisi kita. Udah kita hidupi cukup lama, detik-detik terakhir berhenti. Yang namanya berhenti itu hanya ada dua kemungkinan. Gagal atau masuk. Dapat atau tidak. Selalu seperti itu, saudara. Nah kalau mereka, kira-kira mereka akhirnya masuk gak ke tanah perjanjian? Masuk. Kalau mereka akhirnya masuk, firman Tuhan adalah pembelajaran yang sangat penting bagi orang Kristen, bagi kita hari ini. Bagaimana mereka bisa masuk, itu menjadi inspirasi buat kita. Supaya kita juga akhirnya memasuki, bukan tanah perjanjian, setiap janji Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Mereka menghidupi tanah perjanjian selama 40 tahun. Dan kita menghidupi setiap janji Tuhan yang kita terima. Cara mereka memasuki tanah perjanjian itu, ketika mereka harus berhenti, sudah di depan mata, adalah inspirasi dan pengalaman rohani buat kita. Karena kurang lebih peristiwanya akan sama. Dan kita akan belajar bagaimana cara mereka untuk memasuki dan meraih janji Tuhan itu, saudara-saudara. Kita akan belajar. Oke. Pertama kita lihat dulu perbandingannya. Kita kembali pada gambar ini. Orang-orang Israel ini adalah gambaran dari kita sebagai orang Kristen hari ini. Itu tipologi yang pertama. Orang-orang Israel yang menunggu di tepi sungai Yordan, mereka tidak mampu menyeberang dan hanya bisa melihat, itu adalah gambaran kita. Supaya kita bisa mengerti apa maksud dari perikop ini. Yang kedua, sungai Yordan yang menjadi hambatan bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian, saudara. Juga menjadi sebuah sungai Yordan bagi kita yang menceritakan dan mewakili setiap masalah yang kita hadapi, yang membuat kita mengalami penundaan untuk meraih janji yang sudah Tuhan nyatakan itu. Mungkin kita tidak berdiri di tepi sungai, tapi kita sedang berada di perbatasan antara kita dan janji Tuhan itu. Dan yang membatasi kita adalah masalah demi masalah. Sama seperti bangsa Israel dibatasi oleh sungai Yordan dan mereka tidak langsung menyeberanginya. Ini tipologi yang kedua. Tipologi yang ketiga adalah tanah perjanjian. Bangsa Israel menghidupinya selama 40 tahun. The promised land. Kita ini sebenarnya hidup di dalam janji Tuhan. Mengapa kita percaya kepadanya? Karena kita percaya setiap janjinya pasti akan digenapi. Orang Kristen, anak Tuhan itu saudara, menerima janji Tuhan. Dan supaya janji itu digenapi di dalam hidupnya, dia harus menghidupi janji itu. Mungkin kita menunggu cukup lama. Dan sudah mulai melihat cikal bakal janji itu digenapi. Tiba-tiba berhenti. Dari gambar ini kita melihat bahwa kurang lebih pengalaman bangsa Israel, setting gambar ini sebenarnya menjelaskan setting kehidupan kita hari ini. Dan kalau akhirnya walaupun mereka tertunda, akhirnya mereka memasuki janji Tuhan yang sudah dinyatakan kepada nenek moyang mereka selama 40 tahun. Hal yang sama juga menjadi inspirasi buat kita. Haleluya. Mari kita belajar prinsip yang pertama dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini sudah ada ayatnya di depan, saudara. Bisa baca? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Prinsip pertama yang dilakukan oleh orang Israel. Dan harus menjadi inspirasi buat kita ketika berada dan mau meraih janji Tuhan yang sudah kelihatan di depan mata. Pertama, kita harus bermalam. Bukan berarti nanti kalau masalahmu adalah sesuatu di sana lalu Anda bermalam di tepinya. Tidak. Kata bermalam di situ adalah maknanya Anda harus berhenti. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk beristirahat. Berhenti untuk narik nafas. Yang namanya meraih janji Tuhan itu adalah perjuangan. Haleluya. Ya, ada harga yang kita bayar. Tubuh lelah, pikiran lelah, semangat mungkin bisa kendur, uang habis, janji sudah di depan mata. Tuhan mau membuat kita beristirahat dulu. Tarik nafas, hatimu harus tenang.
Karena ketika kita sudah berada di puncak lelah dan tiba-tiba ada masalah di depan, sementara janji itu juga ada di depan, biasanya kita akan mati semangat atau ngomel atau protes. Kok kayak gini? Biasanya begitu. Maka yang dilakukan oleh bangsa Israel bermalam artinya mereka berhenti, mereka beristirahat. Pelajaran yang sangat penting bagi kita, apapun yang menjadi halangan bagimu untuk meraih janji Tuhan yang sudah kelihatan di depan mata, jangan reaktif. Orang itu kan reaktif toh. Nah, orang bingung sakar BDW. Orang kalau bingung sakar BDW jadi gerot. Nggak bisa berpikir dengan akal sehat. Apapun keputusanmu ketika Anda sedang gerot, hasilnya tidak akan pernah baik. Betul nggak saudara? Biasanya kita sesali. Tapi dalam pikiran, gerot itu artinya geger otak. Gerot, bocor halus. Makanya Tuhan meminta kita tenang. Bermalam artinya tenang. Tarik nafas. Sebab setiap keputusan yang Anda ambil, pasti akan membuahkan hasil yang baik ketika Anda tenang. Mengumpulkan kembali tenagamu. Caramu berpikir saat Anda lelah tidak akan sama dengan caramu berpikir saat Anda sudah fresh. Karena walaupun sesempurna apapun Anda men-setting dan mengatur semuanya, final decision itu di tangan Tuhan kok. Ada variabel yang tidak bisa kita kontrol. Nah di situ Tuhan bermain biasanya. Tuhan tidak akan mempengaruhi variabel yang bisa kita kontrol. Dia berkata kamu mampu melakukannya. Tapi Tuhan akan bermain di area di mana engkau tidak bisa kontrol. Nah mau apa? Mau apa? Makanya dalam situasi seperti ini, belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya percaya bangsa Israel ini tipologi tukang reaktif. Di padang gurun aja mereka protes, ngomel. Udah Tuhan kasih air, minta air dengan cara yang atraktif sekali sehingga seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan sudah pernah beri mereka air, pasti Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk terus-menerus memberi mereka air. Betul? Untuk terus-menerus bertanggung jawab memberi mereka makan, memberi mereka daging. Tapi satu pengalaman mendapatkan air satu hari tidak membuat mereka makin percaya kepada Tuhan. Apalagi mereka generasi yang lahir di padang gurun. Begitu melihat sungai Yordan sebab meluap ke atas. Bingung gimana nyebrangnya. Mereka bukan orang-orang tepi pantai yang bisa berenang. Gimana membawa dombanya. Gimana membawa gerobaknya. Gimana membawa maknya. Mereka gak bisa berenang. Mereka pasti protes. Karena itulah tipikal mereka. Hari ini kita belajar. Apapun situasi yang sedang Anda hadapi hari ini. Tinggal tenang. Di situ terletak kekuatan. Amin. Jangan gerusa-gerusu lagi ya. Kasih tahu kiri kananmu jangan gerusa-gerusu. Jangan. Gak baik. Ini poin yang pertama. Jelas saudara? Nangkap isi hati Tuhan? Praktekkan dalam hidup kita. Ya, praktekkan. Kita lihat prinsip yang kedua. Yosua pasal 3. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 2-3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ada dua prinsip di sini. Melihat tabut Tuhan. Di masa perjanjian lama, Tuhan itu kehadirannya dipersonifikasikan melalui tabut. Makanya mereka suka angkut-angkut tabut itu. Karena itu adalah rumah kediaman Elohim. Itu juga yang menjadi daya tarik bagi orang Filistin. Mereka berusaha merebut itu toh. Karena mereka tahu bahwa kekuatan perang Israel, kekuatan militer Israel tidak terletak pada prajuritnya. Tapi pada kehadiran Tuhan melalui tabut itu. Makanya mereka berusaha mengambil dan merebut tabut itu.
bangsa Israel mendapat perintah dari Tuhan melalui Yosua melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam dan seterusnya dan mengikutinya. Jadi ketika janji Tuhan itu tinggal satu langkah lagi untuk Anda raih dan di depanmu ada problem, ada masalah. Poin yang pertama, jangan reaktif. Poin yang kedua, belajar untuk melihat Tuhan dalam situasi yang seperti itu. Makanya kita bermalam itu menenangkan diri supaya kita melakukan retret dengan Tuhan. Orang kalau retret mengeluarkan dirinya dari berbagai hiruk pikuk kesibukan di luar sana. Hal similekete yang tidak jelas itu. Dia duduk diam untuk melihat Tuhan. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini, dia gagal melihat Tuhan. Karena yang dia lihat, gimana cari duitnya, gimana cari administrasinya, gimana caranya menyeberang, gimana caranya berenang. Udah sibuk sakar BTW. Sibuk dengan rencana-rencana, planning, program, dan pikirannya sendiri untuk mencari solusi. Saudara, udahlah. Di dalam dunia persilatan ini, ya, ada variabel yang tidak bisa kita kontrol. Maka kalau kita mau merubah variabel itu, dekat-dekatlah pada tukang kontrolnya. Dekat-dekatlah pada sang pengontrol itu. Kemudian ikuti dia. Biasanya dalam situasi seperti ini saudara, kita akan sembarang menerima nasihat dari orang lain. Coba cara ini. Yang satu bilang coba begini, begini. Coba kalau Anda ada orang sakit saudara. Dan orang itu terminal illness. Artinya ya, dia berada di dalam kondisi sakit yang demikian parah. Yang pertaruhannya antara hidup dan mati. Maka yang satu bilang coba obat ini, dia ikuti. Datang orang lain dia berkata coba obat ini, dia ikuti. Datang orang lain coba obat ini, dia ikuti. Seperti orang jualan obat-obat apa itu? Obat-obat herbal itu. Ini cara untuk melangsingkan badan. Ikut ini. Yang satu berkata, oh enggak cocok itu Jeng. Ini yang cocok. Diikuti. Yang satu bilang, ubur-ubur ikan lele. Diikuti ubur-uburnya. Makanya jangan terlalu menerima banyak nasihat. Apalagi yang datang dari manusia. Itu sebabnya saudara. Karena saya percaya dalam perkemahan mereka pada waktu itu ribut. Yang satu bilang gimana kalau kita buat jembatan. Yang satu bilang gimana aku bisa berenang. Jadi aku seberangin dulu nanti kamu nyusul ya. Yang satu bilang kita buat tali untuk nyebrang. Yang satu bilang kita tunggu. Ribut sakara BDW. Supaya kenapa kita bermalam. Hatimu tenang. Supaya Anda bisa melihat Tuhan dalam berbagai situasi yang sedang Anda hadapi. Kadang-kadang manusia itu baru mampu sedikit, udah jumawa. Jum. Ya, jum. Baru mampu sedikit, udah gaya, udah telur ada di itunya apa? Di ketiaknya. Jadi kalau jalan baru mampu dikit, apalagi mampu lebih banyak. Jangan-jangan bukan hanya telur yang ada di sini, bola basket. Karena itu natur manusia, saudaraku. Ya. Tuhan mau kita melihat dia supaya seperti yang selalu Abuna ajarkan, put your trust in God. Belajar taruh di kaki Tuhan, karamu Tuhan. Karena dalam pengaturan Tuhan semua baik. Kita tidak pernah tahu masa depan. Sebab kalau kita dapatkan sekarang, mungkin itu mendatangkan cilaka bagi kita. Makanya Tuhan tunggu, berhenti dulu. Sabar. Segala waktuku adalah waktu yang terbaik. Nah, jadi hari ini kita berdoa. Kita mau ikut Tuhan atau ikut diri kita. Saya suka mendengar nasihat, kalau mau langsing minum obat ini, herbal ini.
kalau mau sehat, minum ini, minum itu. Tapi saya nggak percaya itu semua. Saya hanya percaya satu dari kata Abuni, minum kombucha. Abuni murah hati kok, dia selalu bagi-bagi ke jemaat. Pokoknya sehat, ya toh? Karena sudah terjadi, sudah dialami. Ya, udah. Pasti Anda langsing. Pasti Anda sehat. Ikut Tuhan, ikut yang pasti-pasti aja. Variabel di luar sana tidak bisa kita kontrol, my friend. Jadi kita harus dekat-dekat kepada Tuhan yang bisa mengontrol itu. Makanya kita harus ikut Dia. Bukan justru bukan. Ayo kita belajar poin yang kedua seperti itu. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita lihat poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Mari kita baca prinsip yang ketiga yang mereka lakukan, saudara. Berkatalah, kita baca sama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, kata kuncinya adalah kuduskan. Abuna pernah menjelaskan kata kuduskan artinya pisahkan. Pisahkan. Kata kuduskan artinya menyendiri. Kata kuduskan artinya isolasi. Artinya Anda kan sedang berjuang toh. Kamu sedang berjuang meraih janji yang sudah di depan mata, bro. Hati-hati pada orang di sampingmu. Hati-hati pada tetanggamu. Hati-hati pada rekanmu yang sesama penghuni kemah. Yang mungkin bisa mengacaukan hatimu dan pikiranmu dari Tuhan. Kuduskan dirimu. Abuna ingat waktu berada di dalam wilayah abu-abu. Di mana saya tidak tahu apakah SK guru besar saya udah keluar atau tidak. Aduh, gimana ini? Ada orang datang di samping saya. Bilang begini, Pak Sony bagaimana kalau begini? Coba begini. Yang satu berkata begini. Semua nasihat yang baik-baik, sekiranya baik. Tapi kan itu akhirnya pengandalan akan manusia. Saya berkata, tidak. Saya matikan HP saya. Saya tidak mau dengar nasihat apapun. Saya ke sini doa. Tuhan, tolong. Saya mengisolasi diri. Karena nanti hatimu guncang. Hatimu bisa berubah jadi bimbang. Apalagi kalau Anda dekat dengan seseorang, dia ngambek, dia kacau, Anda jadi ikut mikir. Akhirnya Anda tidak fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya apapun yang sedang Anda hadapi, situasi apapun yang sedang Anda alami, ayo belajar mengisolasi diri dengan Tuhan. Hanya dengan Dia. Jangan terima nasihat apapun, karena nanti kalau terjadi hal yang, karena kita kan sedang berjuang ya. Yang namanya perjuangan itu saudara kita fokus. Orang bisa salah tanggap dengan perjuangan kita, malah melemahkan iman kita. Orang bisa salah respon dengan perjuangan kita, malah membuat kita jadi kepikiran. Pernah nggak saudara kepikiran? Hanya gara-gara respon orang lain. Akhirnya kita gagal fokus. Yang namanya berjuang sama Tuhan itu adalah benar-benar kita khususkan diri untuk Tuhan. Ada aturan tidak tertulis di gereja kita. Kalau buat gorengan, pisang goreng, maka gorengan pertama harus Abuna. Minyak goreng pertama. Bukan mengistimewakan saya, karena saya memang mau sehat. Jadi kalau ini gorengan keberapa? Kedua, ketiga, nggak mau. Gorengan yang pertama, jadi dipisahkan dulu. Supaya kolesterol saya nggak naik. Dipisahkan dulu. Ini minyak pertama ya Abuna. Yang suka ngasih-ngasih makan Abuna itu udah tahu. Ini minyak pertama buat Abuna. Jadi dipisahkan. Artinya tidak boleh gabung sama yang lain. Ya, lalu kalau udah buat makanan, buat sop, dipisahkan dulu. Tidak boleh ada garam. Karena saya nggak suka garam. Bawaannya darah tinggi.
Walaupun sudah normal sejak ditos di sini. Tapi harus dijaga. Ini tidak ada garam. Baru setelah diambil dulu, yang tidak ada garamnya, baru yang lain dimasak lagi dikasih garam. Nah, kadang-kadang people itu dapat kiriman makanan, karena makanannya enak, dia selalu bilang, papa gak usah makan ini ya, banyak garamnya. Saya bilang, ini benar-benar ada garamnya atau kamu tidak mau berbagi sama papa ini? Papa gak enak pak, buat papa gak enak, tapi disikat habis sama dia. Ya. Jadi dipisahkan, dikhususkan. Jadi apapun perjuanganmu hari-hari ini, wes lah, ndak usah gerusa-gerusu. Amin, amin. Ya, bermalamlah, ambil saat teduh. Ya, dan jangan dengar nasihat orang, pisahkan dirimu dulu. Berjuang untuk sesuatu yang menjadi janji Tuhan. Karena orang lain itu tidak mengalami janji itu. Orang lain tidak ada urusan dengan janji itu. Tidak mengerti bagaimana Anda membayar harga dan berjuang. Orang lain cuma nonton. Berjuang cut semua. Cut. Pada waktu akhirnya saya mendapat SK Guru Besar, mendapat pengumuman surat undangan datang ke Jakarta untuk menerima SK Guru Besar dari tangan menteri. Saya udah sorak-sorak. Tiba-tiba Dirjen kasih tahu saya. Dia berkata, Pak Sony, sebelum SK ada di tangan dan kamu pegang, jangan ngomong apapun, jangan komen apapun, walau ada orang yang sudah menyelamatkan, yang memberi selamat kepadamu. Sampai apa? SK kamu pegang di tangan. Saya berkata, iya ya, ini negara Konoha. Detik-detik terakhir keputusan bisa berubah. Bisa enggak? Bisa. Makanya kita ini jaga dulu. Jangan sampai bocor halus berkat kita. Begitu SK sudah di tangan, saya berkata, Bu, SK sudah saya dapat di tangan. Silakan umumkan. Sebab kalau tidak, iblis itu mencuri detik-detik terakhir loh saudara. Anda lengah. Karena berpikir sudah di depan mata, tinggal ambil. Jadi Anda kehilangan kewaspadaan. Makanya isolasi dirimu. Saya ingat, tidak pernah saya lupa itu. Bahkan beliau berkali-kali ingatkan, Pak Sony, sebelum kamu pegang SK di tangan, benar-benar pegang. Jangan komentar, jangan umumkan apapun. Bawa dalam doa. Seperti itu. Ingat, si tukang tabur lalang, dia tidak tabur pada siang hari. Dia tabur pada malam hari saat kita semua tertidur. Jadi apa yang sedang Anda perjuangkan dengan Tuhan, perjuangkan benar-benar secara personal di hadapan Tuhan. Kalau perlu orang lain tidak boleh tahu. Karena dia tidak sedang berada di dalam jalur perjuangan yang sama dengan saudara. Dia tidak tahu perjuangan, tangisan, darah, beratnya tekanan yang Anda hadapi. Dia tidak pernah tahu. Jangan sampai itu adalah benih lalang dalam hidup saudara yang akhirnya membuat saudara gagal. Kuduskanlah dirimu. Amin. Kuduskan, isolasi diri saudara. Tapi jangan isolasi dirimu lalu Anda main game. Bukan, isolasi dirimu bersama Tuhan. Prinsip berikutnya, saudara. Cari firman-Nya dan dekati firman itu. Dalam Yosua pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama, prinsip berikutnya, 2-3. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. Hari ini di mana kita bisa mendengar firman Tuhan? Orang Jawa bilang, neng di, neng gereja. Neng gereja, lale Anda berjuang, orang tahu lu mau gereja. Piye? Iki piye dek? Iki piye dek? Piye kue piye dek?
Itulah sebabnya Abuna maksa setiap jemaat, kau lu gereja. Karena kamu lagi berjuang. Datanglah dekat. Jangan jauh-jauh. Makanya kalau duduk neng gereja iku neng ngarep, ojo neng buri. Datang dekat. Datang dekat. Dekat mimbar. Tempat mendeklarasikan firman Tuhan. Makanya berkatmu itu dimulai dari depan loh saudara. Dimulai dari depan. Lah nek depan rakus makan berkatnya. Yang belakang gak dapat. Loh saya selalu ngajak. Kalau untuk berkat Tuhan ambil untuk dirimu. Jangan sisakan untuk orang lain. Kan kita harus egois. Datang dekat. Jadi besok minggu depan saya mau lihat ini semua kursi terisi depan. Walaupun Anda terlambat. Datang dekat dengan firman Tuhan. Ketika Anda berada di depan, Anda fokus. Ketika Anda berada di belakang, Anda lihat orang lalu lalang. Belum lagi lihat kepala Abuna yang botak di belakang ini. Gitu. Fokus. Dulu waktu Abuna itu pernah IP-nya 1,8 sekarang. Nasib 1, Nasakom. Udah gitu saya ngapusi Abuni. Berapa IP-nya? Oh IP saya 3. Supaya dia mau sama saya. Padahal saya bohongin. Saya tidak pernah. Karena saya udah namanya orang kampung di Nias datang ke Jawa. Baru melihat keindahan. Melihat A, B, C, D lah. Ya, merasa kehilangan fokus. Saya malas. Tidak hadir kuliah. Ya, tidak hadir kuliah, tidak mau ke perpustakaan, pokoknya bangun, salah 3 di masa itu dingin, bangun datang, nggak kuliah, nggak bangun, rambut saya segini, saudara, sandal jepit. Zaman begitu yang ganteng itu, rambut panjang, sandal jepit, apalagi mahasiswa gedung C. Iya, zaman dulu itu, sekarang udah nggak gitu lagi. Abuni disiplin, dia asisten dosen, saudara-saudara. Jadi dia lihat jadwal saya, dia datangin saya di setiap kelas, memastikan saya udah hadir di kelas. Dia pinjamkan saya ikat rambutnya, supaya rambutnya enggak begini, supaya saya ngikat rambut. Dia beliin saya masih ingat hem, warna biru dongker itu muda. Supaya saya rapi. Dulu baju saya kaos oblong saja, rapi. Dia memastikan saya masuk ke setiap mata kuliah. Dan dia berkata, waktu itu dia panggil saya Abang Sony. Wes, Bang, Abang, ternyata Abang di bahasa Jawa merah. Ya, duduk di depan. Dia pastikan. Lalu dia berkata, Bang, aku mau belajar dulu di perpustakaan. Sebenarnya saya tahu. Supaya saya ikut duduk di dalam perpustakaan mau belajar. Terus semester itu dari 1,8 naik IP saya jadi 2,3. Lepas dari 1, terus naik sampai saya jadi mahasiswa berprestasi utama peringkat 3 UKSW. Wah, itu di tangan Abuni. Makanya dia sekarang itu sombong sama saya. Dia berkata, kau gak jadi seperti sekarang kalau bukan karena aku. Wah, tapi iya juga. Dia bisa melihat masa depan. Maka cari pasanganmu yang bisa melihat masa depanmu. Cari itu. Akhirnya saya jadi dosen di Satya. Mahasiswa berprestasi. Peringkat 3 loh coy. Walaupun jangan lihat nasibnya 1, bisa jadi peringkat 3. Iya kan? Oh keren itu coy. Wong Abuni wisuda itu saya kejar-kejaran sama satpam. Karena dulu saya tukang demo. Kejar-kejaran di lapangan. Lalu mertua saya bilang, "Ki sopo ki? Kayak Sony kayak." Aduh. Wajah saya di Suara Merdeka halaman pertama. Bawa toa. Saya pikir masa lalu saya tersembunyi. Tiba-tiba foto saya bisa didapat oleh Ibu Christine, saudara.
Disebar, iki sopo iki. Enggak tahu tuh saya bilang. Rambut segini panjang. Kok bisa nemu foto itu? Makanya enggak ada yang tersembunyi. Hati-hati ya, amin amin. Hati-hati, ciptakan jejak yang baik. Nah, datang pada Tuhan, amin. Datang pada Tuhan. Cari Tuhan, datang ibadah. Karena dia yang mengontrol. Mengatur variabel yang tidak bisa kita kontrol. Dengarkan firman Tuhan. Kalau kita duduk di depan enggak ngantuk. Kenapa saya turun? Karena saya lagi cari orang yang nguap. Ya, kalau nguap saya dekati. Karena saya dekat. Enggak enak toh? Enggak enak loh tahan nguap itu. Datang pada Tuhan, dengar isi hati Tuhan. Nah, nanti lihat, kan dia Tuhan pembuat keajaiban. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, rajin ke gereja. Kurang tegas, kasih tahu, rajin ke gereja. Kecuali Anda masuk ICU. Atau memang benar-benar tokomu harus dijaga. Ini penting, itu sebabnya saya selalu maksa. Yosua pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Dari hal inilah kamu akan ketahui. Apa itu saudara? Bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Dari hal inilah kamu akan ketahui. Belum, tapi akan. Berarti itu sesuatu yang pasti di depan. Maka tidak boleh kita bimbang hatinya. Orang yang bimbang hatinya adalah orang yang berkeinginan menangkap dua kelinci sekaligus. Nggak bisa dapat dua-duanya. Mantapkan hatimu. Ini yang akan kamu dapat. Kenapa ada strong conviction seperti itu? Karena dia tahu. Dia duduk di kaki Tuhan. Dan dia mantap dengan apa yang dia peroleh dari Tuhan itu. Dia pegang itu janji Tuhan. Dari janji itu dia akan tahu bahwa hanya dia Tuhan yang menggenapi apa yang dia janjikan itu. Hanya dia Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu juga yang menjadi teladan buat kita. Yang terakhir saudara, pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, di dalam Yosua pasal 4 ayat 6. Tuhan sebenarnya mau agar semua peristiwa demi peristiwa itu membuat kita bergantung kepada Tuhan dan membuat kita mengerti bahwa ada satu garis yang Tuhan torehkan lagi dalam kronologis hidup kita. Sampai di sini ada satu garis lagi, sampai di sini ada satu garis lagi, sampai di sini ada satu garis lagi. Tuhan mau membuat monumen dalam hidup kita. Kalau semua Tuhan buat mudah, maka kita akan lupa Tuhan. Tapi kalau Tuhan buat sulit, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk ulang paradigma kita. Mungkin selama ini kita sombong, mungkin selama ini kita merasa mampu, mungkin selama ini kita kendur dalam mencarinya, semangatnya melemah. Tuhan sedang memproses kita supaya ada satu penanda dalam hidup kita. Seperti Yosua berkata, ini kau panggil satu orang dari setiap suku, 12 orang masing-masing bawa batu. Supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu itu bagi kamu? Tuhan mau membuat monumen dalam hidup kita. Untuk memberitahu, aku Tuhan, sejauh ini kau berhasil karena aku. Supaya kita bisa mengingat siapa kita. Tuhan mau membuat tanda dalam hidupmu.
tanda yang tidak pernah bisa dihapus. Ketika Alexander Agung memilih tentaranya, dia buat tanda yang tidak pernah bisa dihapus. Dia buat dari besi huruf A, dia panaskan, dan dia suruh maju 300 orang pahlawannya itu. Dan dia taruh di dada mereka. Panas-panas. Tinggal pilih mana. Yang mau buat tanda dalam hidupmu adalah Alexander Agung atau Tuhan. Supaya ada penanda. Kita jadi ingat. Oh, di miles gini dalam hidup saya, Tuhan pernah beracara. Dan saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah Tuhan mau itu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan itu. Tuhan membuat tanda dalam hidup kita, saudara-saudara. Tolong disiapkan lagu, apa yang kau alami kini. Jadi hari ini, mari belajar. Tertunda tidak berarti gagal. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Amin, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Bisa teks lagunya ditampilkan di atas. Tutup matamu sebentar, biarkan musik memainkan lagu ini. Mari renungkan kembali kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan terlebih janji Tuhan di dalam hidup saudara. Renungkan. Mungkin itu ada di depan. Sudah ada di depan. Kita tinggal mengambilnya. Mari kita belajar bagaimana bangsa Israel meraih janji itu. Terima kasih Tuhan. Kami imani dan materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kalau bangsa Israel akhirnya bisa memasuki promised land, maka kami juga bisa memasuki dan mendapatkan setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Tanamkan di hati indah semua. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Apa yang kau alami kini, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, Sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat berdoa, biarkan musik memainkan lagu ini. Lihat setiap janji Tuhan dalam hidup saudara. Lihat setiap janji Tuhan. Apa yang rindu Anda raih dari Tuhan hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu. Firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu. Minta agar engkau diberikan kemampuan. Seperti bangsa Israel yang akhirnya walaupun tertunda,
promised land itu. Hal yang sama akan Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Zaman anakmu Tuhan, lihat kerinduan hati mereka. Ingatkan mereka akan setiap janjimu dalam kehidupan mereka. Ingatkan bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil kalau melibatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan boleh terjadi. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan. Pastor Revo akan menutup dalam doa. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat. Sekali lagi saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung dan mulia, yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kondisi apapun yang sedang anak-anak-Mu alami, manusia berkata, ini tidak mungkin. Tapi kami percaya kalau Tuhan sendiri yang beracara, maka segala sesuatunya akan menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa agar Engkau Tuhan yang mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk bekerja menolong anak-anak-Mu. Engkau yang membuka jalan Tuhan saat tiada jalan. Engkau sendiri yang menolong hamba-hamba-Mu, Engkau sendiri yang bekerja melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa cara-Mu adalah cara yang ajaib, yang tidak terselami. Dan ajar kami untuk taat, ajar kami untuk tetap percaya, walaupun kami belum mengerti. Kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan, dan kami tidak mau kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab kami percaya bahwa keputusan-keputusan-Mu adalah yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk taat, ajar kami untuk mengerti. Engkau buka pewahyuan baru, Engkau buka hikmat, agar kami boleh menjalani ini semua dengan baik, dengan tidak goyah, dengan tidak patah semangat, tapi kami boleh terus bersuka cita karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih kami hari ini boleh diingatkan untuk tetap memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada masalah kami. Dan kami percaya Tuhan, ada tiba saatnya nanti semua akan selesai, semua akan baik-baik saja karena Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya walaupun kami belum melihat. Dan kami percaya Engkau akan melakukan keajaiban-keajaiban di dalam nama-Mu. Kami terima janji-Mu Tuhan. Beshem Yeshua, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Abuna untuk pelayanannya. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC.
Dan jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah G2CC berikutnya. Nanti sore ada ibadah raya onsite di tempat ini. Kemudian disertai dengan ibadah online pukul 17.00 di channel Pastor Sony Saluku. Kemudian untuk hari Rabu ada ibadah firman online pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00 masih di channel Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Jumat ada Breakthrough Prayer di tempat ini pukul 17.00 sampai pukul 18.00. Kemudian hari Sabtu ada Komsel Youth 4G pukul 16.00 di tempat ini juga. Kemudian hari Minggu tanggal 2 Maret ada ibadah pagi pukul 07.00 dan ibadah sore pukul 17.00 onsite yang disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian ada ibadah online juga pukul 17.00 di Pastor Sony Saluku. Hari Minggu juga ada kegiatan donor darah. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Ibu Aurel. Gembala dan jemaat G2CC ikut bersimpati atas berpulangnya suami dari Ibu Parjumi, papa dari Natalia, Rafael dan Agustin. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita mendoakan anak-anak sekolah minggu, kita akan lihat klip dari ruang sekolah minggu yang hari ini sudah dipakai oleh anak-anak kita, ya. Mulai dari proses pembangunan sampai akhirnya selesai. Ini adalah pengerjaan paving di halaman.
ruang sekolah minggu di gereja kami. Kami tidak sanggup membeli tanah sebelah, tapi hari ini kami membuktikan Tuhan hidup. Amin. Dengan segala daya dan kemampuan kami bisa beli 2 kontainer. Dan hari ini kami serahkan 2 kontainer yang dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membuat pertumbuhan rohani terjadi. Amin. Bagi anak-anak kami yang akan menggunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Biar ada semangat bagi guru-guru sekolah minggu. Dan terlebih pembelian kontainer dan perbaikan dari halaman rumah Tuhan ini. Bukankah engkau berkata, berkatmu dimulai dari halaman. Maka kami percaya Tuhan, semua benih yang ditabur oleh anak-anakmu, baik uang, doa, tenaga, hati mereka, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka melihat, ya, oke, Bu ini maju dikit, ya, oke. Baik, kita akan resmikan penggunaan kontainer mulai minggu depan, dan kita kumpulkan kekuatan iman kita ya, jemaat, semoga juga nama Tuhan Yesus. Memang ya. Bapak Pembela dari Rio. Nanti bisa dari sini aja. Mau coba? Bagus ya. Ayo lanjut masuk. Mau coba? Ayo kita foto Bapak Ibu. Ya, foto. Ayo semua kita. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi Abuna berterima kasih atas setiap taburan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Yuk, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Dinding ruang sekolah minggu jangan dicoret-coret ya. Jangan dikasih cap, jangan tempelin stiker. Ya, oke ya. Ya. Masih garansi soalnya. Ayo. Abuna doain. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Bapak dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Pakai hidup anak-anak ini sebagai alat Tuhan yang hebat. Mereka adalah generasi muda yang memiliki masa depan yang baik. Tubuh mereka sehat, otak mereka pintar dan cerdas. Dan karakter mereka selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan mereka terang. Dan kami percaya anak-anak ini adalah satu generasi yang sedang Engkau persiapkan dengan masa depan yang baik. Dan mereka akan hidup sebagai anak-anak yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu. Kami mengucap syukur atas 2 kontainer yang baru. Kami percaya itu akan kurang. Karena ada jiwa-jiwa yang terus Tuhan kirim. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya ingin berdoa bagi yang berulang tahun, maju ke depan. Siapa yang berulang tahun, maju. Sambil kita akhiri ibadah kita. Ayo maju, siapa lagi? Ada lagi. Siapa lagi kemarin? Ada yang belum Abuna doakan? Jadi nanti kita makan-makan, kita nagih kepada mereka berdua. Bu Dokter sama Chelsea. Ya. Ayo, happy birthday, happy birthday, happy birthday. To you, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tangan sekali lagi, umur panjang, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu.
kita berdoa untuk mereka. Bapak berkati Sherlyn Tuhan, berikan kepintaran, kecerdasan dalam menyelesaikan kuliah kedokterannya di Jogja. Kami akan melihat Engkau memberikan masa depan yang baik, menjadi dokter yang hebat, dokter yang mampu menyembuhkan orang sakit penyakit Tuhan. Dan Engkau tanamkan hikmat-Mu sejak saat ini, sehingga kemampuan ilahi itu menyertai kemampuan intelektualnya. Tuhan berikan kesehatan yang baik, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan persiapkan juga segala sesuatu yang dia lakukan di dalam semester ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun lagi Engkau sudah berikan di dalam hidupnya. Berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub selalu menyertai Sherlyn. Juga kami berdoa untuk Chelsea. Berkat-Mu turun atas Chelsea Tuhan. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun Engkau berikan kepada anak ini. Dan segala apa yang menjadi cita-citanya, rencana-rencana masa depannya, biarlah Tuhan turut campur tangan. Seperti Engkau campur tangan bagi bangsa Israel, demikian Engkau juga campur tangan bagi hidupnya untuk mendapatkan setiap janji yang dia terima dan dia hidupi di dalam Tuhan atas masa depannya. Pakai hidupnya sebagai alat kemuliaan dan berikan kepadanya kekuatan jasmani dan rohani untuk semakin melekat, mendekat dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas, dalam studi. Apapun itu Tuhan, Engkau sudah bekerja sedemikian rupa. Sehingga mereka bisa melihat bahwa apa yang mereka raih, apa yang mereka alami tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Selalu ada roti yang terbaik yang Engkau beri. Dan biarlah kami mengucap syukur semua sebagai tubuh Kristus di dunia atas pekerjaan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan kami percaya untuk 1 minggu ke depan berkat-Mu baru setiap pagi. Kami akan selalu hidup di dalam berkat kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bahwa setiap kali datang mendekat kepada Tuhan, kesempatan bagi kami untuk mengembalikan apa yang sudah kami terima dari Tuhan melalui harta benda kami. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah itu dan materaikan itu sebagai ucapan syukur kami. Betapa kami melihat dan mensyukuri bahwa semua berkat materi yang kami terima di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan, pimpin hidup anak-anak-Mu, berikan kesehatan yang baik bagi kami semua, keluarga-keluarga diberkati, anak-anak yang sekolah diberkati, anak yang sedang tes diberkati, apapun yang sedang diperjuangkan, kami akan melihat berkat tanah perjanjian itu. Jerusalem blessing dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan kini pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye farika Adonai fi yismarika. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya air Adonai panaf eleka fi huneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf eleka fi yashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.